Oke, selamat siang Anda semua. Kita sudah lama tidak memberikan materi yang seperti ini ya. Melanjutkan materi Pak Ferdi kemarin. Ini merupakan salah satu bagian dari perencanaan penelitian atau research design gitu ya. Di sini ada yang namanya bivariat atau lebih. Apa sih maksudnya ya? Bivariat itu adalah dua variabel atau lebih. Nah, gitu ya. Nah, katanya biasanya bahwa pendekatan kuantitatif itu terus menghubungkan antara dua variabel. Tapi bisa nggak sih sebetulnya kita menggunakan satu variabel? Tidak harus dua variabel atau lebih? Bisa sebetulnya gitu ya. Jadi ini beberapa materi yang mungkin mengulang sebetulnya ya. Jadi yang bisa Anda lihat nanti bagian-bagian apa saja yang bisa Anda pahami di sini. Mudah-mudahan menjadi bahan masukan untuk Anda nantinya ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut. Oke, subjek dan objek riset atau subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian apapun, baik kualitatif maupun kuantitatif, Anda harus paham yang namanya subjek dan objek riset. Ya, ini rasanya juga sudah saya bahas di beberapa pertemuan kemarin gitu ya. Bahwa kalau kita bicara subjek, berarti kita bicara tentang sumber data yang akan kita teliti dari mana. Ya. Nah, kalau kita bicara objek riset, kita bicara tentang konsep dan variabel penelitian. Atau gampangnya adalah kalau bicara subjek berarti kita bicara tentang sumber data. Itu bisa individu, bisa lembaga atau organisasi atau program atau kegiatan, dokumen, benda, tempat dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang objek riset, kita bicara tentang judul penelitian Anda. Bagaimana judul yang baik? Ya, tentunya sesuai dengan prodi masing-masing. Bahwa setiap objek riset yang akan Anda teliti itu minimal atau seharusnya bisa berkaitan atau bertautan dengan program studi masing-masing. Gitu ya. Apakah dari kesejahteraan sosial ataupun sosiologi, itu wajib juga dilakukan ya. Nah, muncul pertanyaan, dalam satu penelitian mana yang akan kita tentukan? Nyari sumber datanya dulu atau nyari objeknya dulu gitu ya. Kalau idealnya sih sebetulnya kita harus mencarinya objeknya dulu gitu ya, bukan subjeknya dulu. Baru kita nyari, oh judul penelitian saya ini, oh objek riset saya ini, jadi subjeknya adalah siapa, apa gitu ya. Jangan sampai terbalik. Meskipun ada saya mah punya sumber data duluan, ya silahkan saja, nggak jadi masalah. Misalkan KKN atau ya nepotisme lah gitu ya. Tapi yang jelas secara teoritik itu munculnya sebetulnya adalah objeknya dulu ya. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, kalau kita bicara tentang penelitian, bahwa yang menjadi objek penelitian itu biasanya menjadi isu riset, gitu ya. Nah, isu riset itu harus menggambarkan seberapa penting, kenapa ini harus teliti. Tujuannya apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai lupa manfaatnya untuk apa, tujuan dan kegunaan tentunya ya. Nah, untuk meneliti satu objek riset gitu ya, yang pertama kita bisa menggambarkan atau menilai isu tersebut. Hati-hati, masalah penelitian bukan berarti masalah dalam tanda kutip ya. Ini masalah penelitian, bukan masalah yang
seperti Anda pahami sebelumnya gitu ya. Nah itu, jadi dari tujuan penelitian itu kita bisa hanya menggambarkan. Kalau menggambarkan kan bisa juga hanya satu variabel gitu ya. Nah lain halnya misalkan kalau kita ingin membandingkan sumber data atau membandingkan objeknya misalkan, bisa nggak sih? Bisa. Contohnya membandingkan subjek itu adalah misalkan saya pengen tahu tingkat kepatuhan masyarakat, apa ya, saya sudah kasih contoh juga sih, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bandung dengan Kota Depok misalkan. Kan subjeknya yang kita bandingkan, Kota Bandung dan Kota Depok. Lalu bagaimana dengan contoh membandingkan objek? Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dengan membandingkan objek? Nah, contohnya adalah misalkan gini. Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Depok sebelum dan sesudah adanya undang-undang yang mengatur tentang penggunaan masker misalnya. Sebelum dan sesudah, misalkan ada aturan kalau nggak didenda segala macam. Nah ternyata kita pengen tahu objeknya yang kita bandingkan, gitu ya, sebelum dan sesudah, gitu ya. Nah kalau yang ketiga kita bicara tentang analisis hubungan dan analisis kausalitas. Nah, di pertemuan sebelumnya Anda sudah tahu ada hubungan yang sifatnya simetris, ada yang hubungannya asimetris, ada yang menunjukkan kausalitas dan lain-lain ya. Anda jangan sampai lupa tentang hal ini ya. Oke, itu tentang kenapa juga dalam pendekatan kuantitatif kita dapat menggunakan hanya satu variabel atau univariat. Kalau dua bivariat, atau ada juga yang mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif itu hanya univariat dan multivariat. Jadi bivariat itu dikelompokkan ke dalam yang namanya bivariat. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan pemahamannya sama ya. Oke. Nah ini juga sudah saya berikan kepada Anda sebetulnya ya, bahwa kalau kita bicara tentang research design atau rancangan penelitian, kita tidak boleh melupakan yang namanya hipotesis. Tapi masalahnya kan tidak semua penelitian menggunakan hipotesis ya. Jadi ada beberapa riset yang tidak menggunakan hipotesis. Nah biasanya yang menggunakan itu adalah hipotesis yang menggunakan uji statistik gitu ya. Katanya sih ini menggunakan sebagai pendekatan saintifik. Tapi ada juga yang tidak menggunakan hipotesis, itu merupakan pendekatan saintifik ya. Nah, kenapa langsung bisa dikatakan sebagai pendekatan saintifik? Karena di sini sudah ada teori yang kita pakai, ada logika yang kita pakai berdasarkan riset-riset sebelumnya yang sudah ada, gitu ya. Sehingga dugaan itu bisa diketahui di awal, bisa dijawab awal secara teoretik, secara teori gitu ya, seperti itu. Nah, dalam di sisi lain ada nih riset yang tidak perlu hipotesis. Misalkan Anda ingin tahu keadaan hutan rimba di Gunung Halu misalkan, atau gunung di Ciremai misalkan. Apakah Anda bisa menduga bahwa di sana ada harimau 20? Apakah Anda bisa menduga ada ular 50 misalkan? Kan tidak tahu. Atau ada pohon ada 3.000 spesies misalkan, atau 3.000 jenis? Belum tentu. Yang jelas Anda harus mengeksplor atau eksplorasi gitu ya. Jadi belum ada hipotesis, Anda hanya bisa mencatat, mengeksplor, dan lain-lain ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah tentang budaya yang belum tampak sebelum diobservasi dengan mendalam. Contohnya misalkan budaya Baduy luar akan berbeda dengan budaya Baduy dalam misalkan. Atau budaya Serentaun misalkan ya. Kalau di acara-acara budaya di TV hanya kulitnya doang, tapi dalamnya Anda belum
tahu kecuali Anda datang langsung ke sana ya. Oke, ini yang saya bilang tadi. Yang deskriptif itu yang menggambarkan. Yang komparatif itu yang compare, how to compare artinya membandingkan. Nah, yang asosiatif tadi ada hubungan, ada yang sifatnya kausalitas, ada juga yang setara atau yang simetri ya, jangan sampai lupa. Nah, kalau kita bicara logical frame dari kedua kedua jenis pendekatan, katanya kalau kuantitatif itu biasanya bersifat deduktif. Jadi dari teori-teori yang Anda baca, dari penelitian sebelumnya, Anda bisa menjawab isu penelitian yang Anda duga disimpan di salah satu bagian karya ilmiah dengan nomenklatur hipotesis gitu ya. Nah, dari hipotesis tadi keluarlah berbagai macam instrumen penelitian. Berbagai macam akan keluar berbagai macam yang namanya alat-alat untuk melakukan satu observasi, misalkan pedoman observasi misalkan. Nah, setelah itu Anda cek, Anda analisis, Anda konfirmasi, betul nggak sih seperti itu objek yang Anda teliti, gitu ya. Nah, lain halnya dengan yang melakukan pendekatan induktif. Kalau ekspor kan Anda melakukan observasi dulu di lapangan, melihat dulu seperti apa gitu ya. Nah, Anda lihat setelah 3 bulan, setelah 4 bulan, katakanlah di hutan atau dimanapun, ketahuan nih bahwa setiap hari ini akan ada ini, setiap hari ini akan ada ini. Oh, Anda bilang, oh ternyata seperti ini. Anda catat nih di hipotesis. Apakah sudah bisa diuji? Belum. Gitu ya. Tapi Anda hanya bisa mengatakan, barulah Anda mencari teori-teori yang sesuai dengan keadaan tadi, dengan hipotesis tadi ya. Namanya itu adalah teori ya. Jadi jangan lupa ada yang namanya pola pikir atau bagaimana cara berpikir itu secara deduktif dan secara induktif. Biasanya kalau yang kuantitatif katanya itu deduktif, padahal juga yang kualitatif juga deduktif gitu ya. Ini hanya menunjukkan bagaimana cara kita berpikir saja ya. Nah, proses bagaimana membangun teori dari satu ilmu pengetahuan adalah kita bicara kalau misalkan dari yang namanya berangkat dari satu peristiwa atau dari objek tertentu. Kita lakukan observasi, kita cari konsepnya, dari observasi itu kita cari konsepnya, kemudian kita buat proposisi dan hipotesisnya, barulah akan menjadi satu teori ya. Nah, seperti ini. Jadi meningkat dari yang tadinya sangat-sangat nyata ke tingkatan yang lebih abstrak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini deh. Faktanya adalah fakta objek, gambarnya ada satu buah berwarna apa, kuning atau warna hijau, rasanya asam dan lain-lain. Oh, itu mah jeruk. Gitu ya. Jeruk itu merupakan bagian dari buah-buahan tentunya ya. Nah, buah-buahan itu kan bagian dari tanaman itu macam-macam. Nah, ini kan berarti ada proses peningkatan ke yang tadinya sangat-sangat nyata, warnanya kuning, rasanya asam. Oh, itu namanya buah jeruk. Tapi jeruk itu bagian dari buah-buahan, buah itu bagian dari tanaman, meningkat ke yang lebih abstrak lagi, gitu ya. Oke, ini contoh juga sudah saya berikan kepada Anda kalau nggak salah ya. Yang ini ya, Anda silahkan lagi lihat seperti apanya. Sudah ada. Ini tadi kesimpulannya bahwa untuk pendekatan kuantitatif bisa yang deskriptif, bisa komparatif, dan sudah juga saya jelaskan. Nah, ada kekurangan dan kelebihan dalam pendekatan kuantitatif. Ya, kekurangannya adalah didasarkan pada asumsi. Ya, jadi berdasarkan asumsi tertentu. Misalkan
yang akan diteliti adalah sumber data yang mempunyai kelompok umur antara 20 sampai 40. Di atas 40 kan nggak terteliti, di bawah 20 kan tidak diteliti. Artinya tidak mendalam kan. Lebih jauh lagi ada juga beberapa informasi yang terbuang ya. Nah ini yang namanya juga ada hal lain juga yang bisa kita lihat bahwa dalam konteks sosial itu bisa terabaikan gitu ya. Jadi ada potensi bias dari hasil riset itu ada ya, kecuali kalau Anda memang sudah menetapkan harus seperti ini asumsinya, harus seperti ini karakteristik respondennya gitu ya. Nah biasanya orang tidak nyaman dengan membaca angka gitu ya. Orang lebih nyaman baca deskripsi, padahal ya tergantung kebutuhan kalau menurut saya gitu ya. Bisa dijabarkan dengan angka, bisa juga dijabarkan dengan non angka seperti itu ya. Seperti itu. Nah kelebihan dari kuantitatif, daya dukung studinya tinggi. Kenapa? Tadi ada teori-teori yang digunakan lebih banyak dari jurnal lah, dari segala macam lah, sehingga bisa terukur. Objektif kah? Objektif. Kan sudah ada. Sehingga ini bisa berlaku secara general atau bisa digeneralisasi. Bisa juga dibandingkan nanti dengan penelitian sejenis lainnya yang sama. Bisa juga dilakukan yang namanya proses forecasting atau peramalan atau predicting gitu, seperti itu. Karena hasilnya dianggap tingkat akurasinya tinggi gitu ya. Dan kesimpulan yang dibuat juga mudah, sehingga kalau nanti kita ingin membuat satu model dari pendekatan kuantitatif ini akan lebih mudah ya. Nah itu sebetulnya yang bisa saya berikan kepada Anda. This is the way how you to understand all of the material from this. So not only from this, so you have to write down all of the books that we have gave to all of you, just like from Newman, or maybe from Umaskara maybe, or the others book. Please ya, dibaca lagi. Boleh diskusi dengan pacar kek, dengan siapa kek, yang jelas ada itu ya. Oke, sekian dari saya, dari Pak Ferry dan Bruno. Selamat wayah begini, karena saya nggak tahu Anda bukanya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.